Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzaul Hamalia dari angkatan 1926. Di sini saya akan melaksanakan ujian SKU Pandega poin ke-16, yaitu dapat membuat proposal usaha dengan baik dan dapat melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat, yaitu tentang usaha martabak manis buah. Martabak manis buah ialah makanan yang sangat digemari oleh kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Martabak ini seringkali dihidangkan dalam berbagai kesempatan, mulai dari untuk konsumsi sendiri maupun jamuan tamu hingga suguhan untuk suatu acara. Cara membuatnya sama dengan martabak manis pada umumnya, hanya saja kami mengkreasikannya dengan sentuhan inovasi, yaitu topping buah segar. Dalam menjalani sebuah bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, marilah kita mencoba setidaknya untuk segera mengetahui bagaimana peluang pasar dalam bisnis kita, serta bagaimana pula cara memperoleh pemesanan tersebut. Kemudian senantiasa harus mampu bagaimana cara kita untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan terhadap pesaing kita, dan seberapa jauh mana kemampuan kita dalam melakukan persaingan dengan mereka secara baik melalui harga, pelayanan, dan juga segi kualitasnya. Dan terakhir yaitu adalah berusaha segenap kemampuan kita bahwa segala hal persiapan yang dimulai dari mental serta keberanian dipadukan menjadi satu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan profil usaha. Nah, di sini saya mengambil nama usaha martabak manis buah. Jenis usaha saya yaitu kuliner yang nantinya akan ditempatkan di Jalan Pramuka, Ronowijayan, Kabupaten Ponorogo. Untuk pemiliknya yaitu saya sendiri, Firza Unha Amalia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari usaha yang saya buat ini. Untuk visinya dapat menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Kemudian misinya memberikan rasa nikmat atau kepuasan di bidang kuliner martabak. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner martabak. Kemudian untuk tujuannya dapat memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Kemudian manfaat bisnis, di sini saya mengambil 3 manfaat bisnis, yaitu untuk finansial, kemudian bagi pemilik, kemudian bagi masyarakat. Manfaat finansial sendiri cukup menjanjikan karena harganya murah serta mengedepankan kebersihan dan kesehatan. Dengan usaha ini dapat memberikan keuntungan bagi manfaat finansial tersebut. Kemudian bagi pemilik, martabak yang kami buat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat Ponorogo, sehingga ini menjadi peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi masyarakat, martabak ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kulinernya serta dapat membuka lapangan kerja jika nanti usaha kami ini berkembang dan pastinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kemudian dari strategi bisnis dan pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu ada produk, rencana kerja, analisis SWOT, penetapan harga, penetapan tempat pemasaran, promosi yang akan dilakukan, waktu pemasaran, pelaksanaan distribusi, pengembangan produk, dan proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah martabak manis buah dengan berbagai topping segar yang cara penyajiannya yaitu dipotong-potong. Martabak manis ini memiliki tambahan rasa seperti susu kental manis, mesis, keju, kacang tanah, daging asap, kismis, kacang mede, dan sebagainya sesuai selera lidah masyarakat. Martabak yang kami berikan
ini tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, sianida, dan zat beracun lainnya sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat Ponorogo. Kemudian rencana bisnis, di sini saya mengambil ada 3 rencana bisnis, yaitu ada rencana bisnis jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Usaha martabak manis buah yang kami rintis bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan mahasiswa maupun kalangan umum. Selain itu dapat meningkatkan kreativitas yang dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Nah, itu ada ada penjelasan dari rencana jangka pendek. Kemudian ada rencana jangka menengah. Strategi pemasaran memahami terkait pasar dan menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan adalah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan sangat penting karena tanpa adanya pelanggan tentu saja ini tidak akan berjalan dan bertahan lama. Tidak lupa kami juga rajin mempromosikan usaha kami dari mulut ke mulut, iklan radio dan media online lainnya. Kemudian untuk rencana jangka panjang, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan terus memperhatikan dan meningkatkan mutu usaha kami agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak lupa pula kami mulai menguatkan jaringan bisnis kuliner lainnya agar usaha yang kami jalankan berjalan dengan lancar dan berkembang. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada peluang. Ada tempat yang penuh strategis dan dapat dijangkau di setiap kalangan masyarakat. Kemudian ada fasilitas yang cukup memadai dan mampu diperoleh secara cepat. Kemudian untuk kekuatan dari produk martabak ini yaitu menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat, baik dari anak kecil hingga ke dewasa. Kemudian ada satu produk terdiri atas beragam macam bentuk dan rasa. Kemudian bahan produk yang higienis dan sangat terjamin. Kemudian harga martabak ini cukup terjangkau. Kemudian menggunakan topping buah segar. Kemudian dari kelemahannya ada beberapa, yaitu martabak ini bersifat tidak tahan lama. Kemudian martabak ini juga mudah ditiru untuk jenis dan bentuknya. Kemudian ada ancaman adanya kompetitor yang menjual produk makanan martabak manis ini dengan harga yang cukup rendah. Kemudian penetapan harga, setelah kami menghitung dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan bahwa harga martabak ini 15.000 per boxnya agar kami menghasilkan laba sesuai yang kami inginkan. Kemudian penetapan tempat pemasaran. Adapun beberapa kriteria dalam memilih tempat usaha didasarkan pada letaknya yang strategis, peluang besar yang potensial, serta akses masuk yang mudah. Oleh karenanya, kami menetapkan lokasi pemasaran ini di sekitar kampus IAIN Ponorogo. Kemudian promosi yang akan kami lakukan yaitu kami menggunakan media elektronik seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Namun kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya atau yang disebut dengan mulut ke mulut, sehingga secara tidak langsung konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian ada waktu pemasaran. Di sini saya mengambil waktu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam operasional yaitu mulai dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Kemudian pelaksanaan distribusi. Usaha kami tidak memerlukan pendistribusian khusus karena kebanyakan para konsumen biasanya datang langsung ke tempat kami sehingga kami tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pendistribusian. Kemudian pengembangan produk. Untuk pengembangan hasil produk dalam usaha ini kami telah menyusun berbagai cara yang nantinya akan membuat usaha dari martabak manis buah ini berkembang dengan pesat dan berkualitas tinggi dan disegani para konsumen. Kemudian proses produksi.
Pembuatan pada martabak manis buah ini terdiri dari beberapa bahan-bahan seperti tepung terigu, air, gula pasir, susu bubuk, garam, baking powder, minyak sayur, vanili, dan tambahan rasa seperti susu kental manis, meses, keju, kacang tanah, daging asap, kismis, kacang mede, dan sebagainya sesuai selera lidah masyarakat. Cara pembuatannya pun mudah, yaitu yang pertama dengan telur dikocok sampai lepas, kemudian dimasukkan air sedikit demi sedikit hingga berbuih. Lalu mencampurkan semua bahan kering secara merata dan memasukkannya ke dalam air yang berbuih tadi dengan kocokan telur. Setelah itu kocok hingga semua bahan larut menjadi satu. Kemudian masukkan vanili dan sayur atau margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk sampai rata. Nah, jangan lupa adonan didiamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, agar mulai mengembang dalam adonan tersebut, maka tuangkanlah ke dalam cetakan yang dipanaskan terlebih dahulu dan tutup sampai permukaan menjadi menggumpal dengan pori-pori kecil maupun besar. Kemudian adonan yang sudah tertuang ke cetakan diberi taburan sedikit gula pasir pada permukaannya, lalu tutup kembali hingga matang berwarna kecoklatan. Kemudian martabak yang siap diangkat dan diolesi dengan mentega dan ditaburi dengan bahan filling yang sudah disiapkan sesuai dengan selera. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menggunakan topping buah segar yang kadar airnya rendah, contoh alpukat, pisang, dan lain-lain. Dan apabila kadar airnya tinggi seperti buah per, semangka, itu cara penyajiannya dengan dipotong-potong. Kemudian martabaknya dilipat dan diolesi lagi bagian atasnya dengan butter dan kemudian dipotong-potong menjadi beberapa irisan kecil maupun sedang. Nah, di sini saya akan menjelaskan modal dan pemasukan. Dari biaya bahan baku itu ada tepung terigu dengan harga per kilonya ada 14.000. Di sini saya mengambil 100 kilo dengan jumlah harga seluruhnya yaitu 1.400.000. Kemudian ada telur. Di sini saya mengambil 25 kilo yang per kilonya ada 23.000 sehingga total ada 575.000. Kemudian gula pasir, di sini saya mengambil 50 kilo gula pasir dengan harga 12.000 sehingga total keseluruhan yaitu ada 600.000. Ada baking powder, di sini saya mengambil 15 pak yaitu dengan per paknya seharga 3.000 sehingga jumlah 15 per pak ada 45.000. Kemudian margarin ada 3 bungkus yang per bungkusnya yaitu 25.000 sehingga total 3 bungkus ada 75.000. Kemudian garam ada 20 bungkus, per bungkusnya 3.000 sehingga total dari 20 bungkus tersebut ada 60.000 sehingga bahan baku keseluruhannya sejumlah 2.755.000. Kemudian untuk bahan topping ada buah alpukat, pisang, durian, buah naga, stroberi, anggur, susu kental manis, dan susu kental coklat, serta yang susu kental manis putih dan coklat. Kemudian jumlah dari bahan topping sendiri yaitu ada 160.000. Kemudian untuk alatnya ada baskom, pisau, panci, kompor, kemudian gas, ada gelas, sendok, dan teflon. Kemudian perlengkapannya kita membutuhkan box kotak makanan, per picisnya yaitu ada 2.000 sehingga kami membutuhkan 100 picis dengan jumlah keseluruhan ada 200.000. Kemudian untuk biaya lain-lainnya ada 200.000. Kemudian total biaya produksi keseluruhan ada total biaya produksi bahan baku itu sejumlah 2.755.000. Kemudian untuk bahan toppingnya 160.000. Untuk perlengkapannya ada 100.000. Untuk biaya lain-lainnya ada 200.000 sehingga total biaya produksi yang kami peroleh ada 3.215.000.
Kemudian perhitungan pendapatan. Nah, penjualan martabak ini perharinya menghasilkan 25 per box yang per boxnya ada 15.000, sehingga pendapatan per hari itu ada 375.000. Satu bulannya ada 30, sehingga total 10.875.000. Kemudian perhitungan laba rugi. Total pendapatan ada 10.875.000, untuk modalnya 3.215.000, sehingga diperoleh total keuntungan bersih ada 7.660.000. Kemudian kesimpulannya, martabak manis ialah makanan yang sangat digemari oleh semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Martabak ini seringkali dihidangkan dalam berbagai kesempatan, mulai dari untuk konsumsi sendiri maupun untuk suguhan untuk suatu acara. Agar martabak ini dapat dipasarkan dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, maka saya membuatnya dengan harga yang murah serta mengedepankan kesegaran, kebersihan, dan kesehatan dalam pembuatannya martabak manis buah ini. Kemudian dalam melakukan bisnis sebaiknya kita mengetahui beberapa hal, yaitu membuat produk yang berkualitas, higienis, dan bergizi, kemudian membuat desain atau cover produk yang inovatif dan kreatif, kemudian memasang harga yang terjangkau, membuat produk yang lebih tahan lama, kemudian menentukan wilayah pemasaran yang strategis. Kemudian agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar, maka kami memberikan saran, yaitu percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan, kemudian pandai berkomunikasi, kemudian mempunyai etos kerja yang tinggi, kemudian mampu mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, kemudian tidak mudah putus asa, kemudian mampu menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan, kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan kreatif serta inovatif. Mungkin cukup itu penjelasan dari proposal usaha yang saya buat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.